Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pustaka Hawari. Bayangkan sebuah kisah nyata tentang seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang dalam hidupnya dinikahi oleh 3 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam secara berturut-turut. 2 di antaranya adalah khalifah dan 1 lagi adalah sepupu paling dicintai oleh Rasulullah. Bukan karena parasnya semata, tapi karena kemuliaan, kecerdasan, dan ketegaran imannya yang membuat para pemimpin terbaik Islam ini berebut untuk memuliakannya. Beliau adalah Asma binti Umais, seorang sahabiah yang memegang rahasia air mata Rasulullah, sekaligus sosok di balik terciptanya keranda jenazah pertama dalam sejarah Islam. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita bedah bersama. Namun sebelum kita masuk ke kisah perjuangan yang menguras air mata, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe. Asma binti Umais bukanlah wanita biasa. Beliau adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam di Mekah, bahkan sebelum Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Suami pertamanya adalah Ja'far bin Abu Thalib, kakak kandung dari Ali bin Abu Thalib. Ketika siksaan kaum Quraisy di Mekah semakin tidak manusiawi, Rasulullah memerintahkan sebagian umat muslim untuk hijrah ke Habasyah. Asma yang saat itu sedang hamil, tanpa ragu menemani suaminya mengarungi lautan lepas demi menyelamatkan iman. Di Habasyah, mereka tinggal bertahun-tahun dalam keterbatasan, hingga akhirnya mereka kembali dan melakukan hijrah kedua ke kota Madinah. Karena perjuangan menyeberangi lautan dan daratan inilah, Asma binti Umais mendapat gelar kehormatan dari para sahabat sebagai Zatun Hijratain, wanita yang melakukan hijrah 2 kali. Pada tahun ke-8 Hijriah, suaminya, Ja'far bin Abu Thalib, gugur syahid dalam perang Mu'tah yang dahsyat melawan Kekaisaran Romawi. Ja'far gugur dengan kondisi kedua tangannya terputus demi menjaga panji Islam agar tidak jatuh ke tanah. Asma bercerita, "Hari itu, aku sedang membuat roti dan memandikan anak-anakku. Tiba-tiba Rasulullah datang menemui kami." Asma melihat wajah Rasulullah begitu sedih. Rasulullah kemudian memeluk anak-anak Ja'far sambil menangis, hingga air matanya menetes di rambut anak-anak yatim itu. Melihat hal itu, dada Asma berdebar kencang. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dengan Ja'far?" Rasulullah menjawab dengan suara bergetar, "Benar, dia telah gugur syahid hari ini." Detik itu juga, runtuhlah dunia Asma. Namun di tengah tangisnya, beliau tetap beristighfar dan ridho atas ketetapan Allah. Setelah masa idahnya selesai, seorang pria mulia datang melamarnya. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menikahi Asma bukan karena urusan dunia, melainkan untuk memuliakan janda sang syahid dan ikut mengasuh anak-anak yatim Ja'far. Dari pernikahan ini, lahir seorang putra bernama Muhammad bin Abu Bakar. Asma setia mendampingi Abu Bakar hingga sang khalifah wafat. Bahkan atas wasiat Abu Bakar sebelum wafat, Asmalah yang memandikan jenazahnya. Tak sampai di situ, Asma juga merupakan sahabat karib sekaligus sosok kepercayaan putri Nabi, Fatimah Az-Zahra, menjelang wafatnya. Fatimah menangis dan mengadu kepada Asma. Fatimah malu karena saat itu jenazah wanita di Madinah hanya ditutup kain tipis di atas keranda datar, sehingga lekuk tubuhnya masih bisa terlihat oleh pelayat laki-laki. Mendengar keluhan itu, Asma berkata, "Wahai putri Rasulullah, maukah aku buatkan sesuatu yang pernah aku lihat di Habasyah?" Asma kemudian mengambil pelepah kurma dan kain, lalu membuat struktur melengkung di atas keranda, sehingga jenazah di dalamnya tertutup total seperti tenda. Fatimah tersenyum sangat bahagia melihatnya, dan itulah awal mula terciptanya keranda jenazah tertutup dalam sejarah Islam. Setelah Abu Bakar wafat, Ali bin Abu Thalib datang melamar Asma.
Pernikahan ini menyatukan kembali Asma dengan keluarga besar suaminya yang pertama. Ali sangat menghormati Asma dan anak-anak dari suami-suami Asma terdahulu. Selain kisah pernikahannya yang luar biasa, Asma binti Umais adalah wanita yang sangat cerdas. Beliau dikenal di kalangan sahabat sebagai ahli dalam menafsirkan mimpi. Beliau juga menjadi salah satu rujukan para sahabat dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Sekitar 60 hadis sahih berhasil diriwayatkan melalui jalur beliau. Asma mengajarkan kita tentang fleksibilitas hidup, keteguhan iman saat diuji kehilangan, dan bagaimana menjadi wanita yang kehadirannya selalu membawa manfaat serta ketenangan bagi orang-orang besar di sekitarnya. Beliau wafat pada kekhalifahan Ali bin Abu Thalib dengan meninggalkan warisan keteladanan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sahabat Pustaka Hawari, dari kisah Asma binti Umais, kita belajar bahwa wanita yang tangguh dan salihah akan selalu Allah tempatkan di lingkungan orang-orang yang salih pula. Menurut kalian, pelajaran hidup apa yang paling menyentuh hati kalian dari kisah Asma binti Umais? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah sahabiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.